Nah, Nissan X-Trail 2015 ini untuk lampunya sendiri, dia lampu jauh dan lampu dekatnya sudah full LED, jadi tidak menggunakan halogen lagi. Cuma untuk lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam, dan kalau kita turun sedikit ke bagian bawah, dia lampunya lampu fog lampnya juga masih bohlam ya. Kemudian untuk grillnya sendiri, ini ciri khas Nissan kayaknya ya. Jadi dia tuh demen banget bikin grill atau bagian depannya tuh berbentuk huruf V. Itu mirip-mirip sama Nissan Livina yang baru ya. Kemudian juga dia aksennya, ini aksen chrome, jadi menampilkan kesan elegan dan mewah pastinya. Dan kemudian juga grill sininya sudah pasti berwarna hitam ya. Jadi kayak aksennya tuh kayak cantik banget gitu. Ini modelnya tuh kalau menurut gue timeless lah ya. Jadi bisa dipakai di tahun berapapun itu akan terlihat tetap estetik gitu. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian sampingnya sendiri karena ini SUV, jadi profil ban ini sudah cukup lumayan besar. Dia bannya profilnya menggunakan ring 18. Jadi lumayan besar ya untuk kelas SUV-nya. Dan profilnya sendiri di angka 225/60. Jadi ini kalau misalnya kalian nggak sengaja nih ngajar lubang kecil, pastinya nggak bakal berasa karena ringnya tuh gede banget nih ring mobilnya, diameternya lah ya maksudnya. Kemudian kita berlanjut ke samping. Nah, kalau kita lihat di kaca spion di sini, pada mobil pada umumnya ya, dia dilengkapi dengan lampu sen pastinya. Jadi lampu sennya ada di bagian depan dan di bagian kaca spion. Kemudian kalau kita lihat di bagian pintunya sini, ini ada list-list chrome seperti ini ya. Jadi menampilkan kesan elegan tadi seperti yang di depan. Kemudian juga di atasnya ada roof rail, jadi kayak menampilkan kesan adventure banget nih mobil lah. Kalau misalnya kalian mau modif lagi taruh storage tambahan tuh bisa banget. Nah, kalau kita lihat di sini di pintunya, ini handle pintunya ini sudah berwarna chrome dan tidak menyatu dengan warna body. Dan di sini dia sama seperti di sisi driver ya, jadi ada tombol untuk locknya. Jadi karena ini kuncinya keyless, jadi kalau misalnya kalian tinggal deketin, kalian bisa buka kunci atau tutup kuncinya tinggal pencet dari sini aja gitu. Dan untuk bagian bawahnya sendiri agak polos ya, belum ada body kit tambahan atau side skirt, jadi hanya ada body timbul seperti ini nih. Dan untuk profil ban belakangnya sama ya, seperti yang di depan itu pasti ringnya 18, kalau enggak mencong-mencong nanti kalau beda-beda. Dan dia aksen chrome-nya tuh bener-bener dari depan sampai belakang tuh ada semua tuh nyatu begini nih. Jadi bener-bener menampilkan kesan SUV yang mewah. Jangan bosan-bosan ya kalau gue sebut-sebut SUV mewah dulu, karena emang wah mewah dah pokoknya. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian belakang. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang. Kita bagian atasnya dulu ya. Dan di atas itu kalau kita lihat itu antenanya sudah shark fin, jadi sudah tidak antena yang seperti radio gitu ya. Kemudian juga di bagian sininya nih, ini bagian atasnya nih, body kit atau spoiler ini terlihat sangat sporty abis pastinya. Kemudian dia ada reflektor lampnya juga kayak biasa ya sini. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian bawah lagi, kali ini ada list juga nih, sama list chrome seperti ini yang menampilkan kesan mewah. Kemudian juga untuk nama X-Trail di sebelah kiri, dan sebelah kanannya ada 2.5 yang memaksudkan adalah kode mesinnya. Mesinnya berkapasitas 2500 cc, tapi nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya ya. Kemudian juga kalau kita turun ke bawah sedikit, ini ada 4 titik sensor parkir yang ngebantu banget untuk sobat sambut kalau misal mau parkir di tempat sempit, itu nanti dia akan bunyi nit gitu. Ya seperti biasa ya, pasti kalau misalnya sensor parkir kan pasti bunyi ya, norak nih si Jose. Nah, untuk stop lampnya sendiri dia belum LED ya, jadi untuk yang LED itu hanya di headlamp bagian depan. Kalau untuk stop lampnya ini masih menggunakan bohlam, sama seperti lampu mundur dan lampu sennya. Nah, setelah bahas stop lamp, kita akan langsung lihat bagasinya nih. Seluas apa sih bagasi dari SUV mewah ini? Loh, kok nggak ada? Oh iya, ada di bawah ternyata. Nah, ini yang menarik guys. Yes, betul. Bagasinya sudah terbuka secara otomatis. Jadi SUV di zaman itu jarang-jarang banget ada bagasi yang bisa terbuka secara otomatis. Jadi kayak mesti pakai tenaga atau otot dulu, tapi ini enggak. Memudahkan untuk anak-anak muda atau orang tua yang mungkin agak sudah kurang tenaganya, ini ngebantu banget bagasi elektriknya. Nah, bagasinya seluas ini ya. Mungkin kelihatannya tidak terlalu luas, tapi tenang aja.
Kalau misalnya kalian mau bawa barang banyak, kalian tinggal lipat kursi dari baris ketiganya, ditarik aja seperti ini. Ya, dengan begitu kalian bisa lebih mendapatkan space lebih banyak kalau misalnya kalian mau bawa barang-barang kayak belanjaan atau misalnya mau mudik begitu, dengan mengorbankan kursi baris ketiga. Nah, kita balikin lagi ya. Kayak cowboy guys nariknya. Keras. Oke. Sekarang kita tutup lagi, dan tutupnya juga sama, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Tit. Asik. Jarang-jarang loh mobil ada bagasi yang otomatis elektrik seperti ini. Nah, mungkin kita akan bahas mesinnya dulu. Nah, kira-kira beginilah tampilan dari dapur pacu Nissan X-Trail 2015 dengan tipe bodi T32. Ini Nissan X-Trail bermesin bensin ya, bukan diesel, dengan kapasitas 2500 cc. Nah, ini pastinya tenaganya badak abis karena cc-nya aja tadi udah gede 2500, dan dengan output power sebesar 171 horsepower di angka 6000 rpm itu cukup untuk kalian cruising asik di sekitar atau di luar kota. Kemudian juga untuk kapasitas bensinnya atau tangkinya itu sekitar 60 liter. Jadi ini mobil cocok banget kalau kalian yang punya keluarga, kemudian mau mudik atau keliling-keliling kota, pastinya aman banget. Kita mungkin gak usah lama-lama nih karena panas nih, kita langsung masuk ke dalam aja. Kyo. Nah, sekarang kita udah ada di dalam interior Nissan X-Trail 2015 tipe bodi T32 ini. Nah, untuk informasi kalian bahwa mobil ini keyless ya tadi seperti yang gue sebut di awal, dan kita taruh dulu kuncinya di sebelah sini. Oke, biar enak kita bahasnya dari sebelah kanan dulu ya, dari sebelah sisi driver. Kalau kita lihat di bagian pintu sini sudah pasti akan ada power window, tapi untuk autonya hanya di sisi driver saja, tidak all auto ya. Kemudian di atasnya sini ada power window lock dan power door lock yang lebih aman dalam berkendara kalau misalnya ada nggak sengaja kepencet, jadi nggak langsung kebuka pintunya atau kebuka jendelanya. Kemudian di bagian atas sini, di bagian handle dari pintu driver itu ada pengaturan spion. Spionnya sudah elektrik pastinya, dan spionnya ini auto retract, jadi memudahkan banget nih kalau misalnya habis parkir ya kan nggak perlu lipat-lipat spion manual lagi. Kemudian juga di sini pastinya handle pintunya chrome. Kemudian juga ini bahannya kombinasi ya. Ini kalau kita lihat nih ala-ala karbon di sini nih, jadi menampilkan kesan sporty gitu. Nah, kalau kita beralih ke bagian bawah, di sini ada tombol Vehicle Stability Control. Pastinya kalian akan lebih aman kalau berkendara, apalagi terutama saat jalanan licin atau kondisi hujan. Nah, yang menarik nih guys, di sebelah tombol Vehicle Stability Control ada tombol untuk buka bagasi belakang. Kalian tinggal pencet sampai ada bunyi nit 3 detik. Nah, dia otomatis ngebuka. Mantep banget ya. Jarang-jarang loh ada mobil tahun segitu yang bisa ngebuka bagasi dari belakang. Biasanya mungkin ya Alphard, Velfire gitu ya. Cuma itu kan pasti mobil premium ya, dan ini di Nissan X-Trail sudah ada. Kita tutup lagi, pencet sampai bunyi nit 3 detik, dia akan otomatis nutup. Keren banget. Kemudian juga setelah tombol untuk buka bagasi, kita beralih ke bagian bawah. Di sini ada tombol untuk mengaktifkan atau mematikan eco mode. Jadi jangan khawatir, pastikan kalian berpikir bahwa wah mobil 2500 cc boros nih pasti. Tenang aja, Nissan pasti tidak melupakan fitur eco mode. Jadi kalian bisa berkendara lebih efisien secara bahan bakar pastinya. Kemudian di bawah tombol eco mode ada tombol untuk membuka kap mesin depan dan tombol untuk membuka kap bensin bagian belakang. Dia ada di sebelah kanan. Kemudian kita beralih ke bagian setir nih. Di bagian setir sini kita melihat sebelah kiri sini ada pengaturan-pengaturan seperti tombol volume, kemudian tombol surge, maksudnya ini untuk mengganti mode yang ada di head unit. Kemudian juga ini ada tombol back sama tombol menu. Gunanya apa? Untuk melihat-lihat pengaturan-pengaturan apa saja yang ada di speedometer sini. Karena kalau kita lihat di speedometer ini, dia selain tachometer dan odometer, dia di pengaturan ini ada MID, dan ini sudah full digital. Kalau kita lihat sebelah sini ya, di sini ada chassis control, kemudian ada warning confirmation. Jadi kalau misalnya
ada pintu kebuka atau berbagai hal lainnya. Kemudian ada settingsnya, ini juga banyak banget, bisa ngatur jam, kemudian vehicle settings, kemudian ada maintenance juga, jadi untuk mengetahui kalian kapan ganti oli atau service dan berbagai lainnya. Kemudian ada driver assistance, itu banyak banget deh pokoknya. Dan dia lucunya juga nih, dia nampilin mobil, animasi mobil Nissan X-Trail tersebut di tengah-tengah sini nih, lucu ya ngeliatnya. Kemudian juga dia di sini ada info mengenai temperatur di luar, suhu di luar, kemudian juga ada jamnya pastinya, dan di bawah ini ada tripnya, trip A dan trip B. Tadi ngaturnya lewat sebelah kanan sini. Kemudian juga pastinya ada pengaturan temperatur suhu mesin, kemudian juga RPM dan bensin. Nah, untuk pengaturan lampu di sini kita tinggal atur saja dari sebelah sini. Dia juga bisa nyalain fog lamp pastinya ya di sebelah sini. Kemudian lampu sennya juga berfungsi dengan baik. Kemudian juga di sini untuk pengaturan wiper dan sudah intermittent ya pastinya. Jadi ini mobil canggih abis pokoknya. Kemudian juga di sisi setir ini pastinya ada teknologi keselamatan SRS airbag. Jadi SRS airbag-nya ini tidak hanya tersedia di bagian setir dan pastinya ada di penumpang depan sebelah kiri ya. Nah, biar lebih enak kita akan lanjut lagi ke bagian head unit. Head unit ini sendiri ada beberapa tombol seperti untuk pengaturan gitu ya. Meskipun head unitnya sudah digital seperti ini, ada yang disayangkan nih. Apa nih yang disayangkan? Sayangnya sendiri, head unitnya ini belum Bluetooth, jadi paling hanya radio, aux, kabel USB, atau kalau misalnya kita mau masukin CD atau DVD bisa dari sini. Jadi mungkin nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak ada pengaturan Bluetooth, masih bisa dengerin radio lah. Atau kalau misalnya kalian mau dengerin musik dari HP, tinggal beli kabel aux-nya aja, gampang kok, tinggal dicolok-colok, mantap. Kemudian untuk pengaturan AC-nya sendiri pastinya sudah digital. Untuk pengaturan tombolnya tinggal kalian atur saja sendiri dari sini untuk ngatur AC, kemudian arah semburan angin. Kemudian juga sudah pasti ada front defogger dan rear defogger, jadi untuk menghilangkan embun-embun. Nah, kita beralih ke bagian sini. Bagian sini juga tadi ada aksen-aksen karbon seperti yang di sebelah di pintu driver dan pintu penumpang depan. Kemudian juga kalau kita buka, nah dia sudah soft opening ya, kayak toko-toko aja nih soft opening. Kemudian juga untuk tadi seperti yang gue sebutkan sedikit bahwa airbagnya ada sebelah sini, jadi hanya dual SRS airbag saja ya. Kemudian kita beralih ke bagian atas. Untuk bagian atas ini sendiri kaca ininya, kaca spionnya sendiri pengaturannya sudah day and night view. Kemudian ini biasanya untuk naruh kacamata. Nah, untuk pengaturan lampu seperti biasa diaturnya dapat dari sini. Kalau kalian mau nyalain atau matiin, dan dia lampunya juga sudah berwarna putih ya, jadi nggak lampu oranye lagi. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia sudah ada vanity mirror lengkap dengan lampu ya di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Nah, kalau kalian mau ngaca-ngaca ya kan, atau khususnya kaum wanita mau ngaca sambil makeup, gampang, tinggal dibuka aja. Nah, sekarang kita beralih ke bagian sini, bagian transmisinya. Di bagian dekat transmisi sini ada tempat penyimpanan, kayak misalnya mau nyimpen receh, kartu atau segala macam. Kemudian juga ada colokan kabel aux atau colokan USB, dan di sini ada power outlet juga. Kalau misalnya kalian mau beli tambahannya untuk misalnya mau ngecas, bisa banget. Kalian aksesorisnya banyak kok dijual di online shop atau toko-toko aksesoris mobil lainnya. Nah, di bawah sini itu juga ada ini ya, space untuk naruh kartu tol atau segala macam, card holder gitu. Nah, untuk transmisinya ini matic ya, bukan manual. Jadi transmisinya ini 4 percepatan dan dia sudah bisa mode manual gitu, triptonic gitu. Nah, ini yang menarik guys, yang jarang banget ada di mobil-mobil kompetitornya selain tadi buka bagasi secara otomatis. Nah, apa yang menarik? Ini cup holder ini bukan sembarang cup holder. Kenapa bisa nggak sembarang cup holder? Cup holdernya ini
ada semburan AC-nya. Nah, jadi gak perlu repot-repot lagi kalian misalnya mau beli ke toko kelontong atau misalnya mau beli minum yang dingin, kalian tinggal taruh di sini aja. Jadi yang menarik dari Nissan ini adalah mereka memperhatikan hal-hal detail atau hal-hal kecil dari kebutuhan konsumennya. Mereka, wah, makasih banget dah, thank you banget Nissan, mantep loh, ini jarang-jarang banget ada AC di cup holder. Kemudian juga ada mini storage di sini untuk naruh kartu juga misalnya atau naruh duit receh. Kemudian juga di sini ada armrest yang bisa dibuka untuk menaruh barang-barang yang mungkin agak lebih berharga atau misalnya butuh space lebih banyak. Dan di storage sini ada power outletnya juga. Jadi power outlet di mana-mana nih. Gitu. Nah, untuk bahannya sendiri joknya ini sudah fabric ya. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin kurang suka bahannya seperti ini, ya bisa beli sarung jok lah di toko-toko terdekat. Nah, yang menariknya juga tadi, selain pengaturan-pengaturan seperti bagasi dan AC yang ada di cup holder, nih yang menarik, di kursi ini sudah electric seat. Kalian tinggal atur sesuai kebutuhan kalian, bisa naik turun, maju mundur, kemudian juga senderannya bisa diatur. Dan ini tidak hanya di sisi driver, tapi di sisi penumpang juga, sebelah depan. Mantap banget ya. Mungkin bagian depan, udah banyak ya. Kita langsung beralih aja ke bagian belakang. Let's go. Nah, seperti ini ya tampilan dari baris kedua Nissan X-Trail. Kalau kita melihat nih, sini dia ada tempat untuk penyimpanan juga sebelah sini di bagian jok. Kemudian juga AC-nya sudah pasti double blower dong. Jadi sekali lagi Nissan memikirkan kenyamanan dan keamanan dari konsumennya. Dan di bagian atas dia lampu ya. Jadi biasanya kan kalau AC double blower tuh ada di atas, tapi karena ini difungsikan untuk lampu, jadi AC-nya dipindahkan ke bagian sini. Jadi lebih kena ke kaki lah ya. Dan ini bisa diatur arah semburannya aja. Tapi untuk pengaturan seperti AC-nya lebih dingin atau enggak, diatur dari depan. Jadi penumpangnya harus minta tolong dulu nih ke bagian driver atau ke bagian penumpang di depan. Kemudian kita bahas dari sisi pintu juga. Di sisi pintunya ini bahannya sama seperti yang di depan ya, jadi kayak ala-ala karbon. Kemudian juga ada list chrome di bagian handle pintunya. Nah, tapi anehnya kalau misalnya di bagian depan itu dia tidak ada mini storage kecil gitu, kayak misalnya buat naruh uang koin gitu. Jadi adanya di bagian kedua, bagian pintu belakang. Sorry, bukan pintu belakang ya, maksudnya pintu yang baris kedua. Dan kemudian kalau kita beralih ke bagian bawah, di sini hanya ada cup holder saja. Jadi tidak ada tempat penyimpanan lainnya. Kan biasanya kalau mobil-mobil pada umumnya dia cup holder masih nyambung sampai ke belakang, tapi ini enggak, cuma ada satu doang sini. Kemudian untuk pengaturan kursinya, dia yang belakang tidak elektrik ya, jadi masih manual seperti ini, maju mundur. Kemudian juga untuk pengaturan senderannya juga sama manual, tinggal diatur dari sini aja. Nah, kemudian untuk armrest sendiri, nah jadi dia mesti ditekan dulu, bukan ditekan, sorry, maksudnya ditarik nih talinya nih. Kan biasanya kalau mobil-mobil pada umumnya untuk armrestnya tinggal tarik aja, tapi ini mesti ditarik dulu di bagian tali. Dan ini gede banget armrestnya dan ada cup holder lagi. Jadi ketika kalian narik armrest yang ada di sebelah penumpang sini, itu langsung otomatis ngebuka space gitu bagian tengahnya. Jadi mirip-mirip ala-ala captain seat gitulah, cuma bedanya nggak bisa ke belakang langsung. Nyaman sekali mobil ini. Kemudian setelah ini kita balikan lagi. Nah, sudah pasti ada fitur keamanan yang bernama ISOFIX. Jadi ISOFIX ini ngebantu untuk kalau kalian yang mempunyai keluarga, dede bayi, terus taruh child seat di sini, tinggal dikaitin aja di ISOFIX-nya. Untuk di bagian belakang mungkin kita nggak ke belakang dulu kali ya. Di sini aja, karena di belakang itu nggak terlalu ada banyak fitur-fitur. Itu paling hanya ada cup holder saja. Kemudian tadi di bagian bagasi juga ada power socket. Jadi di sini berlimpah ya power socketnya, ada di bagian depan, bagian tengah, di konsol box, dan di bagian bagasi belakang. Kemudian juga pastinya ada seat belt juga di baris ketiga. Dan sayangnya tidak ada lampu di bagian baris belakang, jadi lampunya ini hanya di tengah dan di depan saja.
Oke, kita bahas eksteriornya dulu ya. Dari pabrikan Toyota ini yang tipe tertingginya sudah pasti namanya GR Sport. Nah, yang gue paling demen tuh dari chrome-nya nih. Chrome-nya tuh dia udah nggak kayak chrome silver gitu, tapi dia melainkan black chrome yang bagian grill ini ya. Nah, tapi untuk lampunya sendiri dia sudah LED pastinya, jadi lebih terang dari yang biasanya. Dan dia di sini juga udah ada fog lamp kalau lihat dari sisi depan. Jadi di sini tuh aksennya tuh kesannya apa ya? Menurut gua mewah, sportinya juga dapat. Jadi dapat langsung dua konsep ya. Gitu. Dan pastinya di tengah-tengah tuh udah ada pasti ada logo Toyota. Dan ini pajaknya juga masih panjang di bulan 12 ya, Desember. Jadi ini mobil masih baru banget tahun 2021 gitu. Oke, kita bisa lanjut ke bagian samping. Untuk velgnya sendiri dia profile bannya ringnya 17 dan dia tipenya two tone. Jadi itu tipe tertinggi ya. Yang kalau misalnya tipe GR Sport yang ke bawah kan dia nggak two tone kayak gini ya. Kemudian juga di bagian sisi sampingnya itu di bagian kanan dan kiri itu depannya sudah ada smart entry ya. Jadi praktis banget. Kalian nggak perlu pencet-pencet kunci lagi, tinggal pencet dari sini aja. Yang penting kuncinya dekat atau kalian kantongin. Kemudian juga dia ada roof railnya juga, jadi kesannya tuh kayak SUV adventure banget lah pokoknya. Dan di sini juga udah ada talang air, dia warnanya hitam gitu ya. Dan di sini juga ada logo GR-nya nih kalau kalian tuh. Dan di sini ada aksen-aksen silver gitu, jadi terkesan sporty banget lah pokoknya. Dan kita lanjut ke belakang nih. Nah biasanya umumnya nih, nggak semuanya nih. Biasanya tuh mobil kalau misalnya depannya lampunya udah LED, biasanya stop lamp-nya masih halogen. Nah tapi beda nih sama Rush GR, dia tuh belakangnya tuh udah LED ya lampunya. Tapi sayangnya sennya juga masih bohlam kalau lampu sennya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia lampu belakangnya udah LED, jadi udah terkesan mewah. Kemudian juga untuk logo GR Sportnya ada di sini. Kemudian ada ininya ya, reflektor lampnya. Kemudian juga dia ada sensor parkirnya, ada 2 titik di belakang dan ada logo GR lagi. Nah, sekilas sih tentang eksterior di Rush GR ini mungkin kita bosen kali ya kalau lihat luar doang. Kita langsung masuk ke dalam lihat interiornya. Cekidot. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah ada di dalam interior dari Toyota Rush GR Sport 2021 yang versi Matic. Kesan pertama yang gue dapetin itu kayak aksennya tuh sporty mewah gitulah. Kalau kalian lihat yang di bagian setirnya dulu ya, itu tuh ada aksen karbon, kemudian di sisi penumpang depan dan sisi pengemudi di sebelah kanan ini juga tuh ada aksen-aksen karbon, tapi ini bukan karbon asli ya, cuma ya aksen-aksen pemanis aja lah. Kita mungkin lihat dari sebelah kanan dulu ya. Jadi untuk GR Sport ini dia sudah menggunakan start stop engine, jadi tinggal tekan aja kalau kalian mau matiin atau nyalain, jadi nggak perlu ribet-ribet pakai kunci lagi. Kemudian sebelah kanan ini ada vehicle stability control, jadi ngebantu banget untuk kalian supaya tidak tergelincir di jalanan yang basah. Dan sebelah sini untuk pengaturan jendelanya sudah elektrik namun belum full auto ya teman-teman, jadi autonya itu di bagian sisi driver aja, sisi pengemudi. Kemudian untuk pengaturan kaca spionnya itu sudah elektrik dan auto retract. Tuh bisa dilihat, tinggal tekan tombol aja, nggak perlu pakai manual tangan lagi digeser-geser gitu. Oke, untuk di sisi pengemudi, di sisi setir ya maksudnya, itu bagian kanan sudah ada teleponi. Jadi maksudnya kalau kalian teman-teman mau terhubung untuk telepon orang atau nelpon kerabat kalian, itu nggak perlu ribet-ribet lagi pakai HP. Itu kalian cukup konekin lewat Bluetooth aja, jadi kalian bisa telepon, angkat telepon atau mau nelpon orang tuh bisa lewat sini gitu. Kemudian juga ada audio steering switch controller di sini, jadi untuk kalian mau ngatur volume atau ganti lagu, radio segala macam udah langsung terintegrasi di setir ini. Kemudian untuk pengaturan setirnya baru tilt aja ya, belum teleskopik sayangnya. Tapi tidak apa-apa, kalian bisa atur dari ketinggian itu dari kursinya. Jadi kursinya ini meskipun belum elektrik tapi bisa diatur lah. Seumumnya sewajarnya pada mobil umumnya lah. Jadi kayak kalian bisa naik turunin dan adjust di sini sebelah kanan ya. Nah, kemudian kalau kita beralih ke sisi head unit, ini sudah kalau menurut saya agak mirip-mirip Android ya. Jadi ada pengaturan-pengaturan kayak yang nanti kalian bisa lihat ya kalau misalnya kalian mau punya GR Sport dari Toyota Rush. Ini juga ada kabel USB sebelah sini, atau kalau misalnya mau ngecas, tapi mungkin kayaknya kalau ngecas kurang rekomen di sini.
Nah, kalau misalnya dari sisi AC, memang AC-nya kayaknya belum digital, jadi masih berupa tombol-tombol gitu, dan sayangnya arah semburan AC-nya tuh masih dari atas aja, jadi belum yang kayak dari kaki atau heater atau segala macam. Jadi masih simple banget. Kemudian di sebelah sini ada power outlet. Kalau misalnya kalian mau ngecas atau misalnya itu kalian harus beli tambahan lagi ya soketnya gitu. Nah, dari dashboardnya sendiri ini bahannya masih plastik. Sayangnya kayak apa ya, terkesan kurang gitu kalau misalnya disatuin sama aksen karbon gitu. Jadi mungkin untuk pihak Toyota bisa dikembangin lagi nih mobilnya gitu. Dan di sini aksennya juga bagus ya, kayak jahitan-jahitan gitu. Dan dia matic, dia ada percepatannya, ada 5 percepatan, tapi sayangnya belum ada pedal shift atau mode triptonic, jadi ini full automatic aja gitu. Dan untuk fitur keselamatannya itu sudah pasti ada ABS, kemudian tadi yang gue sebut sebelumnya Vehicle Stability Control, sama ada SRS airbag, dia 6 titik di sisi pengemudi, sisi penumpang depan, kemudian di belakang ya, di pilar-pilar gitu. Itu aman banget pokoknya. Dan kemudian di sini ada juga buat naruh kacamata ya kan, kalau kalian mau gaya. Dan di kaca spion ini dia sudah day night view, jadi bisa diatur sesuka kalian. Nah, sekarang aku sudah di kursi pengemudi. Untuk feel yang aku rasain ini joknya enak banget, dan kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk tempat duduknya ini electric seat teman-teman, jadi kalian bisa langsung maju atau mundur dengan tekanan jari aja nih. Dan juga kalau kalian bisa lihat di samping kanan aku ini udah ada tulisan Eco Mode, jadi membuat bensin jauh lebih irit bahan bakarnya ya teman-teman. Dan juga ini untuk membuka bagasi belakang, dan juga ini ada cruise control yang membantu kita nih dalam perjalanan kalau ada kondisi-kondisi jalan yang kurang-kurang enak. Dan juga di setir pengemudi ini juga sudah dilengkapi pedal shift yang bakal membantu kalian untuk perpindahan transmisi dengan menggunakan seujung jari aja. Dan di samping kiri aku juga udah ada fitur hiburan digital panel 7 inci. Nah, kalian bisa langsung konekin handphone kalian, radio, bisa banget semuanya. Nah, kan tadi aku udah sempet mention ya, ini vendor audio. Jadi ini juga bisa sound settingnya bisa kita mainin nih. Misalnya bassnya mau ditinggiin, tinggal pencet plus aja, atau mid-nya atau treble-nya bisa banget ya teman-teman. Jadi ada fitur menarik dalam mobil ini nih teman-teman. Ada sunroof-nya dan bisa kebuka juga. Nah, seru banget ya, bisa ngelihat ke pemandangan lewat atas juga seru banget, dan bisa langsung ditutup juga. Karena ini lagi panas ya teman-teman. Kalau bukanya sore-sore mungkin enak ya. Nah, lanjut untuk fitur menariknya juga di sini disediakan di dalam armrest ini kan di dalamnya tuh ada power outlet ya teman-teman. Jadi kalau kalian kehabisan baterai di jalan, gak usah khawatir karena kalian bisa ngecas di dalam power outlet yang disediakan oleh CR-V Prestige 2016. Wih, kece banget sih. Dengan AC-nya yang sudah digital juga, jadi enak banget nih, tinggal pencet-pencet udah langsung bisa. Nah, sekarang aku udah di baris kedua. Nah, kalian bisa langsung lihat sendiri ya, di sebelah kanan aku ini bisa dibuka, bisa dijadiin armrest, dan juga ada cup holdernya ya teman-teman. Atau misalnya kalian di belakang mau bertiga, ini bisa banget langsung dilipat nih, jadi bisa buat 3 penumpang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja ya. Dan juga kan kita dari tadi udah ngebahas tentang kenyamanan, keunggulan. Nah, pastinya ada fitur keselamatan. Untuk fitur keselamatannya apa sih? Fitur keselamatannya ada 6 SRS airbag yang bakal ngejaga kalian tetap safety di dalam mobil ini. Jadi kurang apa lagi nggak sih? Sekarang untuk tampilan eksteriornya bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Ini ada lampu proyektor dengan kombinasi LED-nya, jadi makin cakep ya lampunya. Dan juga tersemat lampu fog lamps di bawah.
Dan ini juga grillnya kece abis ya. Emang khas banget dari Mitsubishi-nya. Untuk tampilan sampingnya, boxy abis juga dengan ukuran ring velg di angka 18 inch ya teman-teman. Jadi emang cocok banget nih kalau kita hiking kali ya naik mobil ini. Karena untuk segala medan ini lebih cocok ya daripada yang lain. Dan interiornya gak kalah kece, jadi langsung aja kali ya. Nah, sekarang aku udah di dalam mobilnya nih teman-teman Sobat Sambut. Untuk kesan pertama, ini mobil emang luas banget dengan kapasitas 7 orang ya, namun kalian bisa banget sesuaiin. Dan juga untuk tampilan dashboardnya ini emang simple banget ya teman-teman Sobat Sambut. Sekarang kita lanjut aja kali ya. Fitur apa aja yang tersedia di pengemudi ya. Di samping kanan setir, ini di bawahnya ada beberapa fitur yang ngebantu kita dalam perjalanan. Contohnya vehicle stability control, dan juga ada parkir sensor di bagian depan. Yang biasanya gak banyak mobil menggunakan fitur ini, tapi di mobil ini ada fitur ini, jadi kayak membantu banget kan. Dan juga di sini untuk spionnya sudah elektrik ya teman-teman. Dan di samping kanan ini untuk kaca bagian depan sudah power window. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Dan untuk kursinya juga nih, udah electric seat loh, mantep banget ya. Nah, jadi kalian tinggal atur aja. Wih, mantep banget mobil ini ya teman-teman. Dan di bagian setirnya, nih kalian bisa lihat sendiri, sudah teleskopik dan juga sudah tilt up, tilt down juga bisa nih. Makin nyaman gak sih teman-teman Sobat Sambut? Dan jangan lupa ya untuk kalian kunci supaya lebih aman lagi. Nah, di sini juga ada beberapa tombol yang ngebantu kita nih dalam perjalanan. Di samping kanan ada cruise control loh teman-teman. Dan juga di belakang sini sudah tersedia pedal shift juga. Audio steering switch controlnya juga sudah ada. Nggak perlu lagi deh repot-repot ngulurin tangan ke sini karena bisa langsung aja atur di setirnya. Mantap. Dan juga mobil ini sudah menggunakan start stop engine ya teman-teman. Jadi udah keyless nih. Gak usah repot-repot lagi masukin kunci, tinggal tekan aja, atau mau matiin tinggal ditekan aja nih teman-teman Sobat Sambut. Lanjut ke bagian kiri nih ya, ada head unit. Di sini kalian bisa banget konekin handphone kalian, mau Bluetooth atau mau pasang radio, semuanya bisa banget ya teman-teman. Kalau ini kalian mau ngatur-ngatur suaranya juga bisa banget, langsung disetel di sininya. Di bawahnya juga AC-nya sudah digital. Tinggal kalian sesuaiin aja hembusan anginnya, suhunya. Pokoknya kalian atur sesuai kemauan kalian aja ya. Nah, di bawah sini juga udah ada USB slot nih ya teman-teman. Dan di samping kanannya juga ada power outlet. Tinggal kalian lepas aja kalau kalian mau menggunakannya. Dan di sini juga untuk parkingnya nih sudah elektrik ya teman-teman. Jadi bukan yang ditarik, karena ini tinggal di ujung jari aja loh. Jadi makin praktis. Dan di sini tersedia 2 cup holder. Dan di sini juga nih kalian bisa lihat ya, untuk armrestnya bisa digunakan sebagai mini storage. Dan di dalamnya nih kalian bisa lihat ya, ada power outlet lagi loh teman-teman. Nah, jadi kalian nih, kalau di dalam mobil ini nggak usah khawatir kekurangan power outlet. Gak cuma di sini, di baris ketiga pun di sisi kanan kirinya sudah ada power outletnya. Jadi nggak usah nunggu yang bagian depan dulu, karena di setiap baris sudah tersedia power outlet loh. Mantap ya mobil ini ya. Nah, bisa langsung kalian atur aja nih untuk baris kedua dan ketiganya untuk pengaturan AC-nya, karena tersedia di bagian tengah. Nah, ada juga nih yang menarik. Lihat ya. Sini mobil ini sudah tersedia sunroof loh teman-teman. Mantap banget ya. Kita tutup ya, karena panas ya kalau dibuka siang-siang teman-teman Sobat Sambut. Oke, langsung tutup. Kan dari tadi kita udah ngebahas tentang fitur yang ada di pengemudi, fitur hiburan, fitur kenyamanan sudah kita bahas ya. Pastinya ada fitur keselamatan ya teman-teman Sobat Sambut. Nah, untuk fitur keselamatan yang pertama itu ada dual SRS airbag yang tersedia di pengemudi dan juga penumpang bagian depan. Dan juga ada braking systemnya dan ada EBD-nya juga nih. Teman-teman yang punya baby, gak harus khawatir karena mobil ini juga menyediakan fitur ISOFIX yang bakal ngejaga si dede ya. Jadi semua bisa safety. Emang ini mobil pilihan banget sih bagi keluarga ya teman-teman. Nah,
Jadi kayak tunggu apa lagi nggak sih teman-teman? Langsung aja datang ke showroom mobilbagus.id yang lokasinya ada di Jalan Pendidikan Rawakalong. Kalian kalau kebingungan langsung aja Google Maps di showroom mobilbagus.id. Dan ini marketing di bawahnya ini. Marketingnya kece-kece abis. Kalau kalian mau nanya-nanya test drive, gampang banget pokoknya. Jadi mungkin segitu dulu untuk review singkat dari Pajero Sport Dakar 4x2 2018 2.5 yang diesel ya teman-teman. Bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.